Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut lagi untuk melanjutkan kemarin pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian analisis kebutuhan sistem. Yang pertemuan sekarang itu pengenalan software, SDLC, dan tahapannya. Jadi kita langsung aja ke materinya. Apa itu software atau perangkat lunak? Software atau perangkat lunak adalah serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sistem komputer. Serangkaian instruksi yang memberikan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras pada luar komputer. Perangkat lunak menjembatani antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalani aplikasi. Lalu dua jenis utama perangkat lunak, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Yaitu perangkat aplikasi yang berupa pengolahan kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Sedangkan perangkat lunak sistem yaitu sistem operasi adalah contoh perangkat lunak sistem. Yang selanjutnya adalah perangkat lunak sistem. Nah, perangkat lunak sistem di sini adalah mengolah sumber daya komputer, memberikan antarmuka untuk pengguna dan menjalankan program. Terus yang selanjutnya ada driver, perangkat keras atau device derived, yaitu seperti memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Yang selanjutnya adalah utilitas sistem atau sistem utilities, yaitu menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, pemantauan kinerja, atau perawatan sistem. Terus ada juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi yaitu seperti Microsoft Word, Google Docs, gitu, word processing. Pengolahan angka, contohnya Microsoft Excel. Terus perangkat presentasi yaitu Microsoft PowerPoint, Google Slide. Ini termasuk ke perangkat lunak aplikasi. Misalnya ada perangkat lunak desain grafis, bisa memakai Adobe Photoshop atau CorelDRAW ya, untuk penelitian atau penelitian grafis atau desain vektor atau ilustrasi. Yang selanjutnya adalah perangkat lunak keamanan. Di sini biasanya memakai antivirus ya, seperti Norton, MCF, Avast, Firewall, seperti Windows, Firewall, dan Alarm. Perangkat lunak pengembangan yaitu IDE, Integrated Development Environment, seperti Visual Studio, Eclipse. Itu ada juga compilers dan interface seperti GTC, GNU, Compiler Connection, atau juga bisa memakai Python. Perangkat lunak navigasi atau peta ya, biasanya bukan menggunakan Google Map, navigasi informasi lokasi. Selanjutnya ada perangkat lunak database, sistem manajemen basis data DBMS seperti MySQL, Microsoft SQL, Server, Oracle Database. Perangkat lunak basis data database software membantu dalam desain, pembuatan, dan manipulasi basis data. Yaitu selanjutnya ada perangkat lunak hiburan seperti media player atau permainan game, aplikasi streaming musik dan video. Perangkat lunak jaringan seperti web browser, aplikasi email, aplikasi chat, dan kolaborasi. Lalu selanjutnya adalah perangkat lunak sistem cerdas, artificial intelligence atau AI asisten seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Perangkat lunak pembelajaran mesin, machine learning software untuk analisis data dan prediksi. Lalu selanjutnya perangkat lunak open source, yaitu Linux operating system. Sebagai contoh perangkat lunak sistem open source. Selanjutnya ada LibreOffice, alternatif open source yang untuk perangkat lunak produktivitas. Penting untuk memilih perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna, serta memastikan legalitas dan keamanannya. Perangkat lunak yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi sini kita harus memakai perangkat lunak yang benar-benar legal ya, dan keamanan itu terjamin agar kita aman menggunakannya agar lebih produktif. Selanjutnya adalah jenis perangkat lunak. Itu perangkat lunak dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengadaannya atau lisensi yang dimiliki. Berikut beberapa jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya.
Yang pertama perangkat lunak proprietary. Ya, contohnya seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, atau Adobe Creative Cloud. Selanjutnya adalah perangkat lunak open source, ya, seperti Linux, Apache HTTP/S, Mozilla Firefox, LibreOffice. Selanjutnya adalah perangkat lunak berbayar, commercial software, ya, seperti Adobe Photoshop, AutoCAD, QuickBooks. Perangkat lunak freeware, perangkat lunak yang dapat diunduh yang digunakan tanpa biaya, meskipun gratis. Hak cipta dan lisensi perangkat lunak tetap dimiliki oleh pembuatnya. Ya, contohnya seperti VLC Media Player atau Media Player, Audacity editor audio, atau 7zip pemampat berkas. Terus yang selanjutnya adalah perangkat lunak shareware, ya, contohnya WinRAR, IDM, Internet Download Manager. Selanjutnya ada perangkat lunak berlangganan, subscription software, contohnya Microsoft 365, Adobe Creative Cloud. Selanjutnya ada perangkat lunak abandonware, perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Catatan pentingnya adalah perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Ini adalah Software Development Life Cycle (SDLC). Jadi tahapannya dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu perencanaan atau planning, yang kedua adalah analisis, yang ketiga adalah desain, yang keempat adalah implementasi, yang kelima adalah pengujian, yang keenam adalah implementasi development, terus yang ketujuh pemeliharaan. Catatan pentingnya adalah iterasi dan siklus hidup rekayasa lunak. SDLC dapat linear, waterfall, atau iteratif, misalnya metode Agile. Metode iteratif kemungkinan berkembang bertahap dan penyesuaian berbasis umpan balik. Kualitas dan dokumentasi. Kualitas perangkat lunak dan dokumentasi yang dapat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Manajemen proyek, pengolahan proyek yang baik melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Yaitu pengembangan perangkat lunak adalah proses kompleks yang membutuhkan kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna, dan perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, tahap perencanaan dalam SDLC adalah identifikasi proyek, yaitu identifikasi proyek melibatkan pemahaman menyeluruh tentang apa yang perlu dicapai. Yang kedua adalah analisis kelayakan, feasibility analysis, yaitu evaluasi kelayakan proyek dari segi teknis, ekonomi, dan operasional. Yang ketiga adalah pengumpulan persyaratan, requirement gathering, atau mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna fungsional dan non-fungsional. Yaitu yang keempat adalah perencanaan sumber daya, untuk menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proyek, termasuk manusia, perangkat lunak, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. Terus menjadwalkan proyek, itu menetapkan waktu yang perlu diperlukan untuk setiap tahap pengembangan, termasuk penentuan waktu mulai dan selesai masing-masing tugas. Terus yang selanjutnya adalah perencanaan anggaran, menghitung biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Terus perencanaan risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek dan mengembangkan strategi untuk mengawalannya. Selanjutnya perencanaan pengendalian perubahan, change control planning, yaitu menetapkan proses dan prosedur untuk mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan. Biasanya dokumentasi rencana, yaitu penyusunan dan mendokumentasikan rencana perencanaan termasuk tujuan, jadwal, anggaran, risiko, dan prosedur pengendalian perubahan. Tulisan manfaat tahap perencanaan yaitu memastikan pemahaman jelas tentang tujuan dan persyaratan proyek, mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, menentukan jadwal proyek yang realistis, memberikan dasar bagi pengendalian perubahan selama siklus pengembangan. Baik, cukup sekian. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.